Kamu jadi setan Ya! Setan. Oh, aku sendiri kaget deh gue. Ada nggak tuyul? Oh, kalau Thailand bukan tuyul. Apa tuh? Kumantong. Kumantong. Mantong. Kumantong tuh kenapa dia? Ya, tuyul itu, ini kan Kalau di Indo kan, jelek banget lu, jelek banget lu. Aku sama bapak itu nggak terlalu dekat. Soalnya aku sama mama sama papa cerai juga gara-gara aku. Gara-gara apa? Habis suaranya. habis. Baru mulai udah habis. Kerjanya. Belum ngomong. Coba lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Halo, marhabannya Ramadan. Aku tuh nggak tahu kenapa ya. Kenapa? Syuting film iya. Wow. Puasa iya. Wow. Acara syuting buka puasa iya. Iya. Malam-malam syuting ini. Hmm. Kadang-kadang aku tuh kalau tidur melek, aku di mana? Oh, Saking padatnya. Iya, padat banget. Jualan Iya, juga. Jualan juga. Fashion show. Oh. Hari ini aku fashion show. Laku berapa tadi? Main senang banget ini. Sekarang ini ya, cewek-cewek dengerin ya. Oh, cewek-cewek. Aku aja cowok. Iya. Aku juga cowok Gue ya. cowok bro. Enak aja. Ini ngapain sih begini? Panjang kamu. Oh iya, dilihat lagi ya. Kalian nih nggak usah dikenalin lagi ya. Iya. Capek ini Jirayut. Oh, iya. Kenta. Kita kenalin diri sendiri aja lah ya. Aku Jirayut guys. Aku Kenta. Itu aja dah ya. Biar bantu Ya, bantu. bos. Kalian punya sosial media nggak? Punya? Iya. Kalian jujur, beberapa hari ini hidup kalian sempat terganggu nggak dengan berita perang di Iran? Siapa dulu nih? Ya, Bebas ya? mata gue begini, nggak mungkin kamera. Oh iya, kan kita berdua ya. Iya. Ya, mau Kenta dulu atau Jujur. apa? Aku dulu. Merasa kayak ketakutan ada, Iya. percaya nggak percaya ada, Iya. sedih ada, Iya. was-was ada. Kalian mengalami hal yang sama nggak? Iya, emang ini kan sekarang zamannya zaman AI. Jadi emang kita harus cekin berita benar, berita salah, berita bohong. Itu yang kita harus pilih-pilih sendiri gitu. Jadi maksudnya Kenta, berita yang ada di sosial media tuh belum tentu benar. Iya. Kadang ada yang ngarang-ngarang juga gitu. Jadi ini menurut aku ya jangan percaya banget gitu. Ini benar gak? Ini salah nggak? Harusnya mikir diri sendiri. Karena ada banyak yang berita bohong, bukan bohong tapi kelebihan. Soalnya kan kalau waktu COVID ya, gue tuh paling inget banget ada namanya emak-emak obrolan grup WhatsApp. Semuanya tuh emak-emak ada di grup WhatsApp, semuanya ditelan mentah-mentah. Udah gitu pada nge-repost, ujung-ujungnya beritanya berita bohong. Iya, Iya ada kan? banyak, ada banyak. Karena ya bener kata Kenta, kita jadi nggak tahu yang mana itu berita bener atau enggak gitu kan. Jadi ini pas COVID juga, ini kampung aku. Ini COVID, lo orang Jepang kayak orang. Ini lo COVID. Pas Iya. COVID ya. Ini cerita kampung aku ya. Kampung aku itu desa banget. Jadi orang-orangnya sepi. Terus yang tetangga aku nikah sama orang, pokoknya salah satu negara lah. Terus yang suaminya orang asing. Terus dia balik dari negara sendiri. Jadi datang kampung kan. Jadi ini kampung aku itu heboh banget. Kamu Jepang maksudnya? Ya, kamu Jepang. Kamu ini bawa COVID. Dia bawa COVID. Jadi lempar telur gitu-gitu ada. Ya berarti lemparin telur. Oh, kayak ini film-film gini. Usir dia dari kampung Iya. ini. Dasar dukun gitu kan. Ya karena ini yang kampung aku itu belum ada COVID-nya belum ada. Yang awal-awal banget. Karena di desa banget. Makanya jadi ya, tapi emang sebenarnya bukan dia yang COVID kan. Karena ya sebelum masuk ke Jepang harus cek dulu. Jadi apa namanya colok ya, colok gitu. Swab ya. Colok PCR. Kalau aku sih kalau perang sih sebenarnya aku udah nggak nggak kaget lagi karena Sebenarnya kalau di Thailand kan juga kemarin sempat ada perang ya sama itu Kamboja itu lagi nggak tahu lah itu rebut apaan ya. Pokoknya ya maksudnya udah nggak kaget lagi karena daerahku aja emang daerah konflik sebenarnya gitu. Jadi
Ya, aku hidup dari lahir sampai sekarang tuh, maksudnya konfliknya tuh belum hilang, masih tetap ada. Apalagi konflik batin diri sendiri. Benar ya. Iya, tapi pas aku denger berita yang konflik yang Dunia lagi ini. lagi meramaikan ini, wow. Aku kayak mikir, aduh jangan sampai lah. Jadi aku mikir, aduh kita harus ambil cash cepet-cepet nih gitu. Oh. Ambil cash. Ya, Maksudnya yang nggak ada uang di bank, iya takut ambil. tiba-tiba, iya takut tiba-tiba kan nggak bisa ngambil atau gimana kan sinyal internet putus atau gimana. Itu aku udah mikir ke sono. Oh. Ya nggak sih? Nyetok barang-barang nggak makanan gitu-gitu. Ya belum sih, lebih Kalau mikir ke duit Indonesia, dulu. Indonesia mah aman, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah aman. Ya. Tapi aku juga sebenarnya ada berita sedih. Apa tuh, Kak? Sebenarnya kan tanggal 11 besok aku berangkat umroh. Oh iya benar. Tapi nggak tahu ya rasa hati aku tuh kok kayaknya berat banget untuk berangkat umroh. Tapi Karena emang bisa kejadian terbang ini. nggak? Kak. Kan aku berangkatnya pakai Garuda, Oke. pulangnya pakai Saudi. Oke. Jadi banyak orang yang memang berkeyakinan everything's gonna be okay. Oke. Gitu. Tapi aku tuh nggak tahu kenapa. Ya tujuan kita itu kan ibadah ya. Ibadah karena Allah gitu. Jadi aku nggak mau berangkat ibadah dengan rasa kekhawatiran. Iya, iya. Karena maksudnya Oh iya benar. aku aja ya Yud, aku naik pesawat aja takut. Ya. Lu bayangin nggak? Ini perangnya bukan kalau di Indonesia ini kan kita kalau plus 62 itu kan perangnya netizen sama netizen ya. Iya benar. Iya kan? Iya. Ini perangnya rudal cuy. Di atas. Di atas kalau lagi naik pesawat toto tuh rudal lewat lu mau ngomong apa? Ya? Iya serem juga kayak di video-video kan ada tuh. Iya, ada juga, ada Lagi di juga. pesawat tiba-tiba ada rudal lewat syung gitu. Nah itu tuh bener nggak menurut lo? Itu salah lah, pasti nggak mungkin. AI itu ya. Ya AI. Ya, Karena soalnya kan pas, sekarang lagi di clear up kan katanya. tapi emang ini harus yang jadulnya pasti lebih padat. Ya. Kayak jadul pesawatnya pasti. Iya, pasti Iya. lagi Iya. dieditin kan. Iya. Makanya kan kalau sekarang kondisi di Mekah Madinah itu kan juga banyak teman-teman yang pulang tapi kan pakai pesawat dari Middle East. Iya. Ya kan mereka itu yang ketahan kayak Qatar, Emirates itu yang ketahan karena jalurnya lewat Dubai sama lewat Doha. Nah tapi katanya alhamdulillahnya kalau naik Garuda itu kan direct. Jadi nggak perlu transit gitu. Tapi nggak tahu ya. Ya mungkin karena nggak tenang gitu karena gue juga kan gue diskusi sama nyokap kan, mak boleh nggak pergi. Nah mak gue tuh terdoktrin Baca dengan berita-berita macam-macam, semua itu ya maksudnya. Ya kita puasa 30 nih aku mikirnya ya kita puasa 30 hari. Di hari akhir kita puasa ini kan kita mau euforia ya. Betul. Kita mau berlebaran gitu. Jadi aku tuh mikirnya ya Allah jangan sampai maksudnya kita menciptakan satu permasalahan baru. Apakah nggak bisa pulang? Apakah ada kejadian apa-apa gitu. Lagian kan kalau emang masih ragu ya udah nanti. Makanya gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman aku yang mau yang nonton nih ada Dogfit, ada Bu Lilis, ada Fazo, ada teman-teman yang lain. Maaf ya kalau aku akhirnya memutuskan untuk tidak berangkat gitu. Jadi ya insya Allah aku sih ngerasa bahwa ya Mekah Madinah kan nggak pindah ya. Jadi tunggu situasi kondisinya baik-baik aja baru kita akan ke sana. Nah, kalau Jirayut sama Kenta ya, kalian kan berdua warga negara asing. Ya. Kenapa sih kau lebih senang tinggal di negara gue daripada di negara lo pada? Boleh gue jawab bagian Kenta nggak? Kau tahu? Udah tahu. Kau tahu? Udah tau lah. Apa? Kalau pulang nggak terkenal. Iya benar. Ya kan? Benar. Tapi emang ini aku sebenarnya ya, aku dari tahun 2015. Awal-awalnya aku 1 tahun 2 tahun tinggal di Indonesia, terus pulang. Aku mikir gitu. Ternyata lebih nyaman di Indonesia, lebih enak di Indonesia. Terus ini apa ya? Awalnya jadi aku gak expect. Aku mikirnya cuma pulang ke Jepang doang. Jadi aku mau cerita lucu. Aku bikin cerita lucu untuk di Jepang. Ya. Jadi aku gak mikir tentang Indonesia. Tapi setahun tinggal di sini, kalau aku tinggal di Indonesia, tapi aku mikir Jepang doang, itu tidak sopan, nggak bagus, nggak baik, ya kan? Untuk ini, aku cinta Indonesia, tapi 1 tahun lagi aku pulang ke Jepang. Itu bohong dong. Kenapa nggak bilang cinta Indonesia, tapi mau pulang ke Tapi Jepang? jujur lo masih punya tabungan uang Jepang nggak? Dikit. ada, tapi dikit. Iya. Kalau uang Indonesia lebih sedap. Ya, lebih baik, lebih banyak. Iya. Karena aku udah
11 tahun tinggal. 11 tahun. Iya. Kalau Jirayut sekarang kamu tuh ngerasa orang Indonesia apa orang Thailand? Aku ngerasa aku ini tuh apa ya? Kalau Emang gua giniin. apa sih? Bentar, emang rambut kamu tuh semana sih Yud? Gak tahu. Itu refleks. Oh, nggak sih? refleks. Tiba-tiba Iya, kan iya, tanpa kita itu ya. Pernah panjang rambut Ayu tapi? Nggak boleh panjang. Aku kalau panjang demam. Oh. Tuhan itu adil ya. Jadi Tapi emang ini, iya udahlah. nggak boleh apa-apa. panjang. Nggak boleh panjang. Kalau aku panjang emang aku sakit, demam gitu. Emang Jadi dari ini kecil. segini pas. Segini udah pas. Kalau udah mulai panjang gondrong dikit udah mulai langsung kayak apa migrain. Oh gitu. Iya gitu. Oke. Itu dari kecil. Boleh lanjut coba. Lanjut. Aku sih udah apa namanya? Udah Gini ini. bener nggak gini? Mana? Gak tahu gimana tadi ya? Gitu. Kamu tuh ngerasa kamu orang Thailand apa orang Indonesia? Kalau untuk saat ini ya, ya aku ngerasa tuh Indonesia tuh emang udah rumah gitu. Karena emang semua aktivitas, semua kehidupan aku tuh emang udah di Indonesia semua gitu. Kalau pulang ke Thailand tuh emang pulangnya pas Lebaran doang. Bener-bener kayak pulang tuh cuma buat charger buat hibur. Biar nggak kangen Biar, lagi. buat hibur cari Refresh, ya. refresh sama keluarga. Sama. Aku juga sama. Nah, Iya. misalkan nih amit-amit nih ya kita mengandai-andai kalau tiba-tiba nanti di Indonesia perang. Ya Allah, Lu bakal jangan. balik nggak ke negara lu tuh berdua? Kalau aku sih kayaknya enggak deh. Orang sekarang negara aku perang, aku masih Lu perang di sana lebih perang nggak Iya, taunya. iya, kayaknya aku sih nggak tahu ya, ya mungkin tetap di sini. Tetap di sini. Ya. Orang gimana dia nggak di sini? Orang di sini rumahnya gede banget. Ya Allah itu kan rumah, bukan orang. Berapa tahun jadi artis? Dari 2007, 18. 2007? Iya. 2007. 2007 rumah lo kecil. KPR gue belum lunas. Belum lunas. Dia rumahnya gede banget loh. Iya. Ya Allah itu di Thailand. Oh, di Thailand. Itu rumah yang Thailand apa di sini sih? Yud? Kalau di sini mah aku nggak mungkin dong punya rumah kan aku warga negara asing. Itu mah Mana kita coba mah foto rumahnya kenapa? Ayut mana? Nah, Nah, tuh. ini rumah di Thailand apa rumah di sini? di sini tempat tinggal aku di sini. Ini kamu ngontrak? Ya, Oh bukan beli? wah nggak bisa beli kan. Aku kan orang asing. Oh. Jadi kalau di Indonesia kalau aku post-post itu ya pasti itu nggak mungkin dong beli kan Iya. orang negara Ini kan asing. berarti kan kamu masih gadis. Ya masih. Masih Iya gadis kan? ya. Masih gadis, Ya. belum menikah. Iya. Tinggal di rumah segede gini nggak tek-otek. Banyak orang, jadi aku tinggalnya ada mamaku juga, ada bunda, ada apa ya yang apa namanya banyak loh yang kerja sama aku. Bunda. Kaulah muara kasih dan sayang. Kok ikut aku? Dia nggak ngerti ya. Jadi orang tuh kan kalau orang di sini ngerasanya bahwa ini rumah Ayut dan Ayut beli. Enggak. Padahal ngontrak. Ngontrak. Jadi karena saudara banyak, Ya, Ayut seneng betul, ngumpulin orang. Senang ngumpulin orang. Kan aku punya tim voli, keluargaku sering datang. Jadi aku pengen mereka tuh tidurnya di kamar. Jadi nggak mau kayak tidurnya di luar gitu. Makanya aku nyari tempat yang kayak banyak kamarnya biar kalau Berapa keluarga kamar ini? apa ya tuh 2, 3, 4, 5, 6 Ih, ya banyak enam banget. kayaknya. Banget. Berapa gini? Berapa kamarnya? 2. Itu sama aja. Jadi kamu ngumpulin satu tim voli juga. Iya, tim voli aku kan banyak kak. Cowok, tim voli. Cowok, Apa sih? cewek-cewek, hah? Tim voli mana? Voli di Indonesia akan aku bentuk tim voli di sini. Iya. Kak Igun belum pernah lihat ya? Kayak kamu gini jenisnya. Enggak lah. Emang Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Mereka gagal banget. Oh gagal. Kan kamu juga Aku gagal. gagal tapi agak keibu-ibuan dikit. Iya. Kamu puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Apa bedanya rasa puasa di Thailand sama di Indonesia? Kalau untuk puasa sih kalau masih Asia Selatan, Asia Tenggara, masih nggak beda jauh sih, masih Biasa-biasa mirip. aja. Apalagi kan daerahku di Thailand itu daerah Muslim juga. Jadi ya setiap sore tuh ada festival Ramadan kayak gitu-gitu. Ada ini nggak? Ada Takjil. jajan-jajanan, jalan jualan jajanan kita ada? Ada, sama kayak sini makanya. Oke di Ben Hill. Hah? Kayak di Ben Hill. Yes, kayak di pinggir jalan, ada kayak pasarnya gitu. Oh. Minum Mbak. Minum dulu ya. Iya. Kok yang carinya gini? Apa? Iya. Kenta apa sih emang orang kan begitu. Emang ya. oh, iya. Gua juga begitu. Oh, iya. Nggak boleh Apa-apa itu, tuh aku ini kan belain tuh. kelebihan orang ya. Terus Kelebihan orang kalau beda-beda. kalau kamu kan bukannya sempat bikinin usaha mama kamu.
Oh, sekarang. Oh, lagi Jadi bikin ya? mamaku lagi back to Thailand. Oh, mama kamu pulang. Lagi pulang bulan puasa ini karena alhamdulillah ya aku punya rezeki sedikit. Alhamdulillahnya gimana? Alhamdulillah. Jadi terus? aku punya rezeki sedikit, ya kan Bang? Jadi punya rezeki sedikit buat buat usaha keluarga di sono. Bikin apa? Itu warung kecil. Ya Allah. Gimana orang kecilnya? Kecil-kecilan tapi kayak laris manis alhamdulillah. Oh, Iya. pasang foto Jirayut nggak di sono? Enggak, cuma ditulis family Jirayut. Oh, family juga. Ya. Ini ceritanya ibunya kandung sama ibu tirinya bersatu. Oh. Iya. Kok tahu Kak Ivan? Iya. Pernah lihat ya? Iya kan gue lagi mau coba jadi ibu baru. Iya. Jadi iya Bukan jadi bapak ibu, jadinya ibu. Oh iya jadi iya. ini semua yang kerja di Orang situ. begini harus kita ngikutin. Oh iya ya, sorry salah. Kita ngikutin. Lama-lama kita juga ngikutin. Iya, aku juga gini deh. Jadi ini di dekat rumah. Dekat rumah yang di kota. Oke. Jadi bukanya di kota. Kenapa aku buka restoran ini? Karena aku pengen kakakku, adikku, abangku itu punya duit sendiri dari bikin hasil apa? jualan. Oh, bikin apa? Jualannya ya. Tahu yang mama nggak? Apa Yang tuh? mama. Yam mama, yam kakai. Kayak minum-minum kayak air kelapa di di apa sih Oh, namanya? di blender. Ya, di blender. Jus. Air kelapa. Sengau ya. Sengau ya. Ayut pilek juga emangnya. Ini udah dari dulu Oh, dah. udah dari dulu. Jadi ini Pileknya permanen. jujur, modal berapa? Kalau untuk semua beli barang sih ya lumayan ya. Kayak yang aku TF tuh 100.000 baht. 100.000 baht sekitar berarti di sini 50 ya. 50 ya. Tapi udah bisa sekarang puasa bisa menghidupkan keluarga. Yes, setidaknya bisa kasih uang ke saudara-saudara. Karena kalau misalnya kita ngasih kayak setiap bulan ngasih Iya, tanpa kerja, iya. capek juga Bener, Jirayu. makanya aku bilang, dah gini aja kalian buka usaha dan uang itu buat kalian aja. Jadi kalian bagi-bagi sendiri aja gitu untungnya. mereka nggak Buat setor kalian. Kamu nggak lagi. dapet, Nggak. setor Aku lagi. buat mereka aja nggak ya. Ya Allah. Wow. Kalau keluarganya Kenta di Jepang masih pada hidup. Banyak ya kayaknya. Kamu tuh berapa bersaudara Kenta? Ini adiknya 2, kembar. Iya. Oh iya. Iya, kembarnya 2. Kembar. Oh, Kembar. kumbang. Bagaikan kumbang. Enggak aja. Sorry. Bapakku kemarin baru meninggal. Papanya baru meninggal. Baru meninggal kemarin tahun 2025. 2025. Februari kemarin. Kamu nggak pulang? Jadi dia itu 2024 Desember kena Covid. Iya. Lagi. Telat. masih ada. Iya telat. Jadi bapakku juga nggak mikir sampai Covid kan, cuman batuknya doang. Tapi kok batuknya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia udah ke dokter kan, terus telat. Jadi sampai paru-paru, jadi nggak bisa sembuh. Jadi harus ini mas oksigennya dari yang borong. Dibolongin ya Allah. Ya Astagfirullahaladzim. sampai situ. Terus dia nggak bisa dia nggak bisa bangun lagi kan. Terus Koma. ya soalnya Kenta sempat pulang ke Jepang. jadi waktu itu ini kita nggak tahu. Jadi dia meninggalnya kapan. Jadi Lah bapak lo tinggal sama siapa di Jepang? enggak. Jadi gini, mama aku sama papaku itu udah cerai. Oh. Udah cerai. Terus jadi terakhir ketemu sama bapak itu 2018. Jadi aku taunya udah bapak mau meninggal gitu. Berarti kamu sama papa juga nggak dekat? Nggak terlalu dekat. Tapi ya kadang-kadang ada WhatsApp-nya, terus kalau ulang tahun, selamat ulang tahun gitu-gitu aja. Tapi ya aku nggak respon gitu, nggak respon benar. Nggak terlalu ngerasa. Nggak terlalu. Tapi kalau kemarin kan kamu nggak respon benar. Tapi sekarang giliran papa nggak ada, merasa kehilangan juga nggak? Iya banget. Karena 2018 sebelum Covid aku ketemu. Terus aku pas Covid aku nggak bisa pulang 3 tahun kan, 3 tahun nggak bisa pulang. 2024 akhirnya bisa pulang, tapi aku nggak mikir bapaknya meninggal kan, jadi aku nggak ketemu karena aku cuma sebentar doang di Jepang, jadi aku gak ada waktu, harus main sama teman. Jadi kamu nggak ada waktu, kamu punya waktu buat teman tapi nggak ada waktu buat orang tua. Iya, bapaknya doang. Aku mama ketemu mama, tapi aku nggak mikir sampai papa karena
apa ya, papa aku sama aku itu nggak terlalu dekat gitu. Karena kamu dari kecil juga dirawatnya sama mama, bukan sama papa. Papa itu dia kerjanya bawa truk. Jadi pulang ke rumah itu Sabtu Minggu doang. Terus Sabtu Minggu dia di rumah, tapi dia nonton TV doang. Jadi Nggak ngajak main. aku nggak ajak, dia nggak ajak main aku. Tapi Kenta, kita maksudnya gini, kamu kan calon ayah juga ya. Kamu calon ayah, kamu punya kenangan yang kurang baik sama Iya, iya. ayah gitu. Tapi gimana cara kamu nanti di saat kamu punya anak, kamu nggak mengulangi seperti apa yang ayah kamu lakuin ke kamu? Harus lebih dekat sama anaknya ya. Kalau aku sama bapak itu nggak terlalu dekat. Soalnya aku sama mama sama papa cerai juga gara-gara aku. Gara-gara kamu? Ah, Kenapa? pas aku lulus SMA, Hmm. aku sebenarnya aku mau kuliah. Terus bapak sama mama juga pengen kuliah kan, anaknya pengen kuliah, terus kerja biasa. Tapi aku pas lulus SMA aku pengen masuk dunia entertainment. Ya, Terus ya nggak dikasih sama mereka. pas aku lulus SMA, mama sama papa itu udah Udah hancur, udah hubungannya nggak kurang baik, ya udah gak bagus. Jadi mereka nggak ngomong, nggak komunikasi sama sekali. Jadi bapak itu emang sendiri di rumah, benar-benar yang bersama, tinggal bersama, tapi dia kayak sendiri gitu. Terus aku aja ngobrol sama bapak. Terus yang bapak, adik, mama nggak komunikasi. Gak ngomong sama Jadi kalau papa Berarti suasana di rumah juga nggak enak ya? Jadi kalau bapak komunikasi sama mama harusnya lewat aku. Jadi mama juga lewat aku. Tapi ya aku pas lulus SMA aku pengen jadi komedian, pengen masuk dunia entertainment, tapi papanya nggak setuju. Jadi emang berantem dari situ. Kamu mau ngeberontak? Ya aku benar-benar berantem. Terus bapaknya bilang, oh kalau Kenta kayak gitu yang kita cerai aja, gitu. Karena sama ibunya bukan sama Lo yang kawin sama bapak lo apa ibu? Bukan. Maksudnya bapak itu udah hancur sama mama. Jadi adiknya. semakin Ya, panas. kalau misalnya, jadi aku aja bisa ngobrol sama bapak. Terus aku yang marah ke bapak. Jadi kalau ini merasa bapak itu, kalau Kenta kayak gitu, yang keluarga kita udah hancur, udah gak bisa lanjut lagi. Jadi ini kan misalkan jadi mungkin karena bapaknya kan cuma ngobrolnya sama Kenta doang. Kalau emang Kenta udah nggak bisa dengerin, nggak ada yang bisa dipertanyaan lagi. Maksudnya gitu. Tapi kan gini ya, kayak Jirayut sama Kenta berarti sama-sama berada di keluarga broken home. Iya kan? Papa mama kamu juga bercerai. Lama nggak? Bukan karena aku jadi artis. Oh bukan gara-gara kamu. Itu mah aku doang. Apa gara-gara kamu? Enggak. Enggak. Itu mah didorong, disupport. Karena dari kecil itu aku Dari mana? dari kecil suka naik atas panggung gitu. Jadi kalau ada acara-acara 17 Agustusan. kan di sana nggak ada Merdeka. Oh iya. Ya, ada acara acara hari adik-adik, hari anak-anak, acara Loy Kertung, acara apapun. Jadi kalau ada artis daerah tampil, aku suka pengen naik atas panggung. pengen ikutan Jadi orang juga. tua aku malah kayak seneng kalau aku kayak kayak punya kepercayaan diri begitu. Oh, ya. Tapi ada Support, nggak ya. rasa jadi anak korban perceraian? Ada sedih-sedihnya gitu nggak? Apa kamu biasa-biasa aja? Kalau perceraian Kan papa sama mama kamu kan cerai juga, cerai ya. juga kan? Tapi mereka cerai waktu itu kayaknya karena emang udah nggak sejalan gitu. Sama ya gimana abahku dulu tuh galak. Oh, Dia tuh galak banget. Gue pikir bapaknya gigit. Abahku tuh galak minta ampun, galak banget. Misalkan kalau marah satu anak semuanya kena. oh, iya. Jadi anaknya sama dia juga pada takut. Bukan takut lagi, emang galaknya minta ampun gitu kan. Makanya mamaku tuh kayak mungkin udah nggak bertahan dengan sikap abahku kali, yang kayak benar kalau marah tuh apapun kena semua orang sekitar gitu. Mungkin itu kali ya waktu itu. Tapi ya kalau tanya sedih ya sedih sih, karena emang
Ya, tapi aku udah berusaha sih dengan aku udah kayak bisa kayak sekarang, udah usaha gimana caranya bisa menyatuin mereka gitu. Tapi terbukti. Hmm. Ya kan buktinya mama kamu sama mama tiri kamu bisa jadi satu. Iya. Bisa jualan bareng. Abah aku juga bikin jualan bisnis. barang. Ini di mana tadi warungnya? Yang mana ya? Nah ini. Oh ini semua gabung nih? Iya. Abah juga Abah semua? ada juga. Papa tiri kamu juga? Papa tiri aku enggak. Oh, Papa nggak tiri ikutan. aku orang luar negeri. Iya. Jadi mamaku Orang Arab ya? Yang di orang Singapura. orang Pakistan. Iya. Ya. Aku mau tanya, kalau misalnya di Thailand, kalau buka puasa suka makan korma gak? Sama. Sama, ada. Iya. Pertama sebelum kita makan nasi itu katanya sunnah ya. Oh ya. Jadi makan kurma dulu. Oh. Biasanya ganjil ya? Ya. Satu, tiga, lima. Ya. Nah kalau kita berbicara bulan puasa, ya kan yang pastinya korma itu menjadi andalan. Betul. Kalau kita biasa makan korma itu kan 1, 3, atau 5. Iya, ya ganjil kan? pokoknya lah. Ganjil lah, itu kan kita makan ya. Aku tuh suka banget makan kurma. Apalagi buka puasa tuh makan kurma tuh enak banget. Walaupun manis tapi badan tuh gak kaget. Ya kan karena kalau di kurma itu gulanya tuh gula sehat. Betul. Gitu kan. Karena gulanya dilepas perlahan jadinya aman Pam. Oh, yes. Nah sekarang ada yang praktis. Ini dia. Kak Igun biasanya minum 1 kaleng susu steril 7 kurma tiap sahur dan berbuka puasa. Oh ini susu steril 7 kurma. Ini asli Kak kurmanya. Papa boleh coba nggak? Cobain yuk. Gimana Pam, enak kan? Nah Pam harus tahu bahwa 1 kaleng susu steril 7 kurma lengkap banget. Ada protein dari susu steril yang kasih energi selama kita puasa. Terus kandungan kurmanya asli. Ingat ya asli bukan ekstrak. Nah 1 kaleng ini bisa bantu jaga daya tahan tubuh kita karena kaya antioksidan dan juga multivitamin. Sesuai nih sama sunnah Rasul, jadi 2 kali melindungi tubuh. Jadi tetap kuat dan terlindungi pas puasa. Wow, jadi ini benar-benar paket lengkap juga ya Kak si susu steril 7 kurma ini. Udah praktis, terus juga bikin kita fit selama puasa. Nah, dan yang paling penting ini double sehatnya terus udah gitu udah centang hijau juga dari Bepom nih Kak. Pam, lu tahu nggak centang hijau tuh apa? Ini verified berarti kayak centang biru gitu dong Kak? Ih, kamu tuh harus tahu, customer juga harus tahu. Centang hijau dari Bepom itu artinya susu steril 7 kurma, pilihan lebih sehat dibandingkan produk-produk sejenisnya. Karena gulanya berasal dari laktosa susu dan fruktosa dari kurma asli. Jadi aman. Oh gitu. Makanya customer jangan lupa minum susu steril 7 kurma 1 kaleng saat sahur, double khasiatnya, double kuat puasanya. Susu steril pilih yang ada kurma aslinya. Aku berharap setelah aku minum susu steril 7 kurma, panas dalam aku juga hilang, badan aku sehat, badannya jadi fit, insya Allah. Amin, 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 amin. Karena tahu nggak sih guys, Kenapa? kurma itu khasiatnya tuh banyak banget. Yes. Iya kan? Bayangin, kita tuh nggak makan apa-apa, cuman makan kurma aja, itu badan kita tuh bisa Kuat bisa ya? kuat. Energi Iya bisa tambah ya? Bisa nambah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita punya beberapa foto ya. Ya. Kita punya beberapa foto. Banyak loh itu. Tapi enggak, jangan foto dulu. Oke. Kalau di Jepang. Oke ya, gue mau tanya sama lo ya. Di Jepang sama di Thailand. Sama di Jakarta. Ya. Sama di Indonesia. Kira-kira negara gua sama negara lu, banyakan mana setannya? Karena gini Pam, kalau kita berbicara puasa, itu kan konon katanya setan-setan diikat. Nah. Nggak boleh keluar. Ya. Iya kan? Nah, kalau di setan-setan kita kan macam-macam nih. Kalau di negara kamu setannya apaan aja? Setan itu lebih banyak di Jepang lah pasti. Oh iya. Pasti. Karena di Jepang banyak orang ya. Bukan masalah kalau di Indonesia sama Jepang itu hantunya memang beda. Oh, Beda. bedanya dari mana? Kalau hantu Indonesia itu ada ini kan, ada apa jinnya. Terus jinnya mau pakai kuntilanak gitu-gitu kan. Ya. Tapi kalau di Jepang, aku meninggal, aku jadi hantu. Oh.
Jadi kayak Berarti kamu jadi hantu sih berat dong. Iya. Enggak lah, enggak. Enggak, tapi emang ini kalau aku yang meninggal aku jadi iya Berarti kalau di kepercayaan kamu kalau orang Jepang meninggal itu nggak pindah ke alam yang lain. Berarti nggak tenang dong kamu. Nggak tenang. jadi kalau misalnya aku ada ketinggalan di dunia ini, aku nggak bisa naik ke atas gitu. Gentayangan. Oh iya bener. Kamu gentayangan berarti nanti. Kalau gentayangan kan melayang, kalau segede gini gimana melayang? Enggak, emang bukan ini bukan aku doang. Pokoknya misalnya aku misalnya cinta satu orang, tapi aku gak bisa nembak dia. Aku Kayak Haruka gitu. ya aku gak bisa pacaran sama Haruka, tapi aku yang meninggal. Terus aku yang meninggal tapi Jiwanya belum? Jiwanya masih Arwah cinta. penasaran. Jadi jiwanya aja masih tinggal di situ. Oh, berarti Haruka bakal ketempelan dia terus nanti. Iya bisa jadi, bisa jadi. Ya kan? Kalau orang Jepang, mohon maaf, kalau meninggal dikubur apa dibakar? Bakar. Bakar. Semua tuh kan. Tapi ini ya budaya bukan itu agama Buddha nih ya. Agama kamu, Buddha itu ya. bakar. Iya. Kamu Terus Buddha. iya Buddha. Kamu sekarang bukannya udah belajar agama Islam? Aku ini baca Quran apa? Oh belajar betul. Iya baca Quran. Kan kamu juga udah sunat juga kan? Udah sunat. Kamu inget nggak dulu kulitnya kamu taruh mana? Dibuang lah buang. Oh iya. Dimakan kucing. Gak tahu setelah buang kemana gua tahu. Kebayang lagi ya. Jangan. Ya Ya tapi Allah. emang ini gak sakit tahu, gak Iya, sakit. kayak kata Tidak saya kan sakit. nggak sakit. Oh, ya? Emang ditakut-takutin doang. Iya, kalau Jeret udah sunat. Udah lah, kan Udah, kan muslimah. Oh, kalau Muslimah. Kalau anak cewek mah dari 2 tahun dari gunting. Aku dong. Iya. Kalau Iya. di Thailand setannya apa? Kalau di sebenarnya tadi kan tanya lebih banyak setan yang mana kan? Sebenarnya kalau buat aku sih setan Thailand sama setan Indo itu aku malah buat aku lebih takut setan Indo. Karena lu lagi di Indo. Gak tau, karena aku tuh takut setan-setan Muslim. Ngerti nggak? Pocong. Ya kayak gitu. Aku lebih takut setan begitu, setan-setan yang kayak berhubung sama Muslim-Muslim. Nah, kalau setan Thailand kan pihuakat, pipret. Apa itu? Ya itu hantu kepala nggak ada kepala pihuakat. Oh palanya digendong. Digendong. Tapi kakek-kakeknya Oh, kita di sini ada di legendanya katanya di kuburan Jeruk Purut. Oh itu pastor. Itu katanya ada pastor yang bawa kepala. Ya kalau aku itu, tapi masanya Apa aja tadi? Apa? pihuakat. Piwakat. Hantu yang megang kepala, pipret. Pipret. Bukan. Bukan. Pipret itu hantu yang tengkorak doang. Oke. Itu tadi ada tadi tuh. Ini kalau ini ada nggak di Jepang? Itu apa ya? Gak tahu deh. Ini kalau kita di sini kuyang. Kuyang. Di Thailand namanya krakse. Krakse. Iya. Oh sama ada juga yuk. Ada. Mungkin kalau di Jepang roku-rokubi. Roku-rokubi. Kok lucu namanya? Kayak kawaii gitu ya. Roku-rokubi, iya roku-rokubi. Waktu aku kecil aku inget itu nggak tahu kartun atau apa ya. Ada kartun setan. Ingat nggak sih? Oh, Kitaro. Iya yang mata. Iya, gaya no Mata, Kitaro. ada Iya. badannya. Emang itu mata yang diri sendiri. Hah? Jadi ini yang Kitaro itu ini tutup mata, satu mata kan? Mata itu hidup dari sini. Oh hidup sendiri matanya. Iya matanya hidup sendiri. Oh gitu. Ya hantunya masuk mata. Sama itu satu lagi, hantu yang mulutnya lebar apa sih? Oh, kuchisake onna. Apa itu? Ya itu kucuk-kucuk apa kucuk-kucuk. Kucuk-kucuk. Kuchisake onna. Kucuk-kucuk. Ya itu serem juga tuh. Ah ini yang aku takut nih. Pocong. Iya. Oh, Kalau di Jepang mah nggak ada pocong ya, Nggak ada karena kan pocong. dia dibakar ya. ya bakar, jadi nggak ada pocongnya. Tapi kan kalau di Jepang itu film horornya aja kerasa kayak bener ya. Film apa tuh yang di rumah Ju-on. Oh, Juwon. Tapi itu termasuk film serem loh. Iya bener. Itu Terbuat dari kisah nyata kah? iya, bukan kisah nyata, tapi pasti ada modelnya. Oh, gitu. Model rumahnya ada. Ada. Ini kampung aku itu emang terkenal yang setan. Ada salah satu rumah, ini benar-benar yang pernah boleh sebut Viral. kayak, ya enggak udah pernah, enggak, ya. Terus yang di sini tuh emang benar-benar yang lumayan, Sadis. iya bukan dia sadis, terus yang enggak ada yang
nggak ada rumah lain, cuma Oh sendiri. Oh, ya Allah. Kayak nggak punya tetangga Ya, gitu ya. emang benar-benar ada hantu, jadi orang-orangnya nggak mau dekat rumah itu. Oh, serem juga ya. Ya. Ini apa nih? Kuntilanak. Kuntilanak. Kalau di Thailand itu hantu kayak gini tuh hantunya pisong Pisong Pipi muru ya? Iya, kalau pi Pi itu itu hantu, artinya apa? hantu. Oh, hantu. itu hantu. Pimak. Pimak itu kan legendaris, kayak cerita rakyat. Nah. Namanya Mak. Nah, Kalau film Falcon apa dah? Ya itu. ya ini Kang Mak. Kang Mak. Kan Kang aku Mak main tuh apa? juga. Kang Mak tuh apa? Kang Mak itu kan udah diganti dari bahasa Indonesia. Kan Thailand kan Pimak, Kang Mak itu udah ganti jadi bahasa Indonesia. Ya, Akang. Akang gitu. Pi gitu. Api. Ya Pi itu kayak Kang gitu ya. Oke. Ada lagi? Aku mau tanya, kenapa kalau kuntilanak itu suka ketawa? Apakah dia suka nonton stand up? Hah? Iya ya. Kenapa kalau kuntilanak tuh ketawa? Kalau menurut Kenta kenapa? Karena dia ini ya dia sendiri terus ya, nggak ada temannya. Kenapa ketawa kalau sendiri? Gila dong dia. Nggak memang pengen dekat sama orang, jadi dia ketawa. Oh. Ada nggak tuyul? Oh, kalau Thailand bukan tuyul. Apa tuh? Kumantong. Kumantong. Mantong. Kumantong tuh kenapa dia? Ya, ya tuyul itu ini kan kalau di Indo kan jelek banget lu. Jelek banget lu. Hei, nggak boleh main-main jadi Emang iya. di sini banyak loh. Kalau tuyul di sini kan dia tuh benar-benar kayak dekil kan tuh lihat tuh. Nggak pakai baju. Nggak pakai baju maksudnya nih kayak begini tuh lihat tuh bedaknya bener. Katanya tuh benar-benar kayak pakai mahkota, pakai baju kerajaan. Oh, dipakein baju. Iya. Biar Sono. apa dia? Ya nggak tahu biar cakep aja kali ya. Tapi kalau setelah kita pikir-pikir, lo tau nggak? Setan yang paling serem tuh setan yang ada di mana? Di mana emang? Setan yang ada di diri kita sendiri. Oh iya, Karena sekarang banyak manusia yang perilakunya kayak setan. bener setuju sih. Jadi kan kalau misalnya kita cuma dengar-dengar cerita, oh ada setan ini, setan ini, setan ini. Aduh, Sekarang malah takut ya. banyak manusia yang nggak tahu diri, tapi perilakunya tuh kayak setan. Kadang-kadang lebih malah. Manusia lebih Korupsi. keji daripada setan. Iya, iya. Iya kan sekarang kita sering dengar juga kayak satu keluarga. jauh deh. Iya iya. Iya kan? Cepat pergi deh dia. Ya nggak sih kalau orang-orang begitu jangan sisa deh di dunia ini. Ya nggak sih kalau orang baik cepat ya gitu. Kabar ya. Iya, maksudnya aku masuk berita-berita yang grup-grup Telegram yang berita-berita. Ya, itu lu ngapain lagi join-join Telegram? Aku suka lihat berita. Jadi kayak ya Allah ini perumahan ini ada anak ini. Jadi kayak ya Allah ini manusia Lu ini juga kagak habis- baca-baca begituan. Maksudnya itu menjadi kayak oh dunia ini udah tidak baik-baik aja gitu. Oh. Ini yang lahir ini kenapa gak pergi-pergi aja lu gitu, gak musnah dari dunia ini. Tapi lu tuh kalau lagi baca-baca tentang kayak gitu-gitu suka masuk ke kepala lu nggak gitu? Kayak ke bawah Pikiran. gitu? Kayak sedih aja. Kadang-kadang kan aku lihat kasus-kasus kayak ya Allah ini tega banget orang sampai di satu-satu tubuhnya jadi di iya. Nah, ini dia punya jiwa gak sih? Punya hati gak sih? Kayak kok bisa setega itu Nih gitu sekarang loh. gue tanya ya, kita tuh ngelihat ya banyak berita kan. Iya. Tadi kita di awal kita ngebahas tentang perang. Perang. Abis itu kita ngebahas tentang setan. Iya. Abis itu kita ngebahas oh ternyata setan itu ada di manusia. Iya. Gue mau tanya sama Kenta. Kenta, gimana cara lo supaya kita punya karakter yang baik sebagai manusia? Lebih Baik pun saja hubungan kita. Lama dia mikir ya. Ini masuk aja Pengen nyanyi bawaannya. Gini, gue siapin waktu. Ntar lo jawab ya. oke. Oke, ayo. Kalau lo sebagai Jirayut, kamu punya cara jitu apa untuk bisa ngejaga diri lo supaya tidak berada di kegelisahan, jadi orang jahat? Itu lo gimana? Kamu sholat nggak? Sholat tapi kadang-kadang ada enggak juga sih. Ya kan jujur manusia juga boleh bohong. Iya, benar. Ya kalau kita enggak ya enggak. Ya pokoknya kalau lagi Biasa anginnya kalau bagus. dalam satu bulan tuh kamu ada seminggu ya, seminggu nggak sholat ya. Banyak banget iya, ya ada lah. Itu kalau lagi Biasanya haid, yang sering lagi haid. Enggak, emang lagi tiba-tiba ya kayak Lagi M. lagi biasa angin aduh
Itu kayak ya udah ya nggak sholat. Oke, kalian itu kalau beribadah lagi susah, apa lagi seneng? Tergantung sih. Biasanya kamu nyari Allah itu kalau lagi seneng, apa lagi susah? Kalau lagi dapat rezeki kadang-kadang bersyukur, Iya. sholat. Ada juga yang kalau Kalau lagi lagi nggak ada rezeki, sedih juga kadang-kadang sholat. Ya gitu, yang saya tergantung mood gitu loh, ngerti gak sih? Tergantung kayak anginnya gitu. Tapi ya beginilah manusia ya pasti ya masih banyak kekurangan ya. Lagi masih belajar. Masih Kalau lu, Pam, belajar. kalau lu Pam, biasanya lu nyari Allah kalau lagi seneng, apa lagi sedih, apa lagi susah? Kalau ya alhamdulillah sih udah beberapa tahun terakhir sih udah lumayan rutin. Udah jadi kayak kebutuhan gitu. Kadang kalau aduh nih belum gitu. Kayak Ada yang kurang ya? iya kayak ada yang kurang aja. Keluar rumah nggak pakai baju aja gitu kayak kurang aja. Ya. Hah? Gak pakai baju? Iya kayak ada yang kurang aja gitu. bawaannya. Kalau nggak sholat, kalau iya ya. Tapi yang paling sering kita tinggal itu ya subuh ya biasanya. Tadi aku jawab belum ya pertanyaannya? Belum ya? Belum. Belum, iya. kamu gimana? Ya itu yang pastinya kita harus mindset diri kita dulu. Aku mindset ke otak dulu harus ya hal positif itu selalu harus ada di otak. Biar apapun yang kita laku tuh harus nggak boleh kayak niat buruk sama orang. Harus selalu niat bersama orang tuh harus positif, harus baik dan juga ikhlas dan tulus. Nah itu gak bakal muncul kejahatan kalau kita udah ada mindset itu di otak. Ya penting enjoyment, happy gitu kan sama orang gitu aja. Kalau kamu tadi gimana caranya? Udah dapat belum jawabannya? Udah dapat. Jadi aku sekarang mikir, aku kalau aku bisa sendiri, Sabar. ya, Emang dia gitu iya. ngomongnya, Kak. aku gak mikir orang lain. Ya. Maksudnya apa ya? Kalau misalnya kita syuting hari ini, misal contoh ya, Pam telat, tapi aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku gak usah marah gitu. Jadi Karena lu yang telat. iya, bukan aku yang. Jadi aku yang kalau misalnya, kok kenapa Pam telat? Oh dulu tuh begitu. Bukan. Iya dulu gitu. Tapi aku walaupun marah, tapi tetap telat kan. Jadi aku gak usah mikir. Fokus diri sendiri. Fokus diri Belajar sendiri. fokus diri sendiri. Iya, kalau aku gak telat, ya gak masalah, ya kan? Yang penting Ya paling penting aku yang telat, aku yang nggak telat. Terus kalau aku bisa semangat aja gitu. Jadi kalau aku nembak salah satu cewek, tapi aku ditolak. Pernah sering itu? Ya sering. Tapi aku nggak usah kesal karena yang ya itu haknya dia, bukan aku gitu. Jadi harus mikir diri sendiri aja, biar fokus aku. ke diri sendiri Kenta, aku tadi kamu sempat dengar bahwa kamu lagi belajar agama Islam. Iya. Ada guru gitu yang ngajarin kamu. Sebenarnya aku belum mikir sampai masuk Islam gitu ya. Tapi aku udah 10 tahun tinggal di Indonesia, cukup udah menarik gitu. Tradisi itu Iya, ada udah ya. menarik. Tapi misalnya aku mau masuk, tapi belum tahu apa-apa. Ya itu belum berani. Jadi aku walaupun aku masuk, aku harus belajar dulu. Aku semua tahu Islam itu apa. Islam itu kenapa kayak gini, kenapa ini. Banyak yang Gitu ya. belajar ya. Ya pasti ada kan alasannya. Semua ada alasannya lakukan untuk Islam. Ini aku belajar dulu baru oke, aku udah terima semua, baru gitu. baru siap. Aku bersama teman-teman dari Cinta Quran Foundation, kita bikin masjid di Yokohama. Jadi di Jepang itu setiap hari ada aja yang masuk Islam. Jadi penyebaran agama Islam di Jepang itu cukup signifikan. Karena mungkin di Jepang kan banyak yang ateis juga ya. Banyak yang mereka sudah karena pusing dengan kehidupan dia, pusing dengan pekerjaan dia, stres. Mungkin ini ya lebih bukan ateis sebenarnya. Ini Apa? Jepang itu agamanya jadi budaya. Jadi kita misalnya kita meninggal bakar, tapi ini sebenarnya agama Buddha. Tapi kita nggak mikir, oh ini kita Buddha, jadi kita bakar. Nggak mikir gitu. Karena kebiasaan. Ya kita berdoa di kuil tahun baru karena aku agama Buddha. Aku bukan gitu. Karena budaya Jepangnya gitu. Jadi agamanya lebih budaya kalau di Jepang. Jadi
mungkin orang Jepang bilangnya ateis, tapi cara berdua Budanya tahu. Tapi ini Tetap ngikutin kayak iya, gitu. ikutin aja gitu. Berarti kamu pengennya punya istri orang Indonesia dan agamanya Islam. Ini aku gak mikir istrinya orang Indonesia atau orang Islam, orang Jepang, orang mana. Aku gak mikir. Paling penting hatinya baik dan cocok gitu aja. Karena aku aku manusia. Jadi aku menikah sama manusia, bukan menikah sama negara. Yang bisa komunikasi, Ya. yang bisa ngisi hidup kamu gitu ya. Ya mungkin. Saling mencintai. Iya, kalau aku orang yang cintanya orang Islam, berarti aku cinta Islam, ya kan? Ya, ya. Karena yang aku cinta dia. Cinta aku. Misalnya nggak contoh. Aku cinta kamu. Gini. Nggak contoh. Oh, iya. Jadi nanti Lebaran pulang nggak? Pulang Kapan ke Bangkok? Ke Thailand? ke Thailand. Ini 18. Oh 18. 18. Udah deket banget dong berarti. Iya, aku emang 2 hari mau lebaran aku pulang. Biasalah mengais rezeki dulu. Pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Kamu jadi setan ya? Setan. Ah, aku sendiri kaget deh gue. Aku mana nih? Itu genderuwo. Gondoruwo. Generuwo. Ada ini. Oke, Iya. terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Oh, udah selesai. Udah suara serak nih ya. Iya, maaf. Selamat ibadah puasa. Amin. Salam buat keluarga di Bangkok, Siap. di Thailand. Ya. Kenta juga. Ya. Kita udah lama banget nggak ketemu ya Kenta udah ya. lama ya. Iya, kamu sama Ruben berantem sekarang. Oh, kata siapa? Masih. Enggak, ini baik-baik aja. Kenapa udah lama nggak pernah ketemu Ruben? Karena masing-masing sibuk kan. Oh, Iya. kamu udah samperin dong ke rumah Ruben. Pernah Terus? samperin. Pernah ke rumah. Hmm. Iya. Kalau kamu ngelihat Ruben sekarang agamanya bagus, gimana menurut Muat Kenta. Emang ini aku kalau misalnya aku pilih salah satu orang Indonesia yang paling bersyukur, paling paling terima kasih itu Ruben Onsu. Aku kenapa aku bisa hidup di sini? Kenapa aku bisa artis Indonesia? Karena ada Ruben Onsu. Ya Dia kan? banyak andilnya dalam karir Iya, kamu. Ya? aku hari ini pakai sepatu ini. Ini dari Ayah Ruben. Oh, Masya Allah. Ya pas aku sama Ayah ke Swiss. Aku emang aku pengen beli sepatu ini, tapi sepatu ini untuk aku ya, ini mahal banget. Jadi emang ini ya, kalau nggak salah ini 9 juta. Kalau lu pilih 9 juta atau 10 juta deh. 10 juta. Kamu berapa sepatunya harganya? Ini aku beli sendiri. Ya, tapi emang ini harganya 10 juta kan? Iya. Terus kan aku sama Ayah yang bersama ke toko ini. Bagus. Terus ya, Lucu lagi ya. aku mau beli. Terus aku mikir lagi kan, mikir lagi. Terus aku keluar. Terus 30 menit mikir, aku beli deh. Aku balik toko, ternyata udah gak ada barangnya. Ternyata dibeliin sama ayah. Iya, Ayah beli dikasih gitu. Sweet banget. Kalau Kenta punya ayah Ruben, kalau Jirayut punya ini, benar nggak? Mae. Iya. Iya. Katanya sekarang dengar-dengar kamu udah nggak berhubungan baik sama Jirayut. Semuanya. Bener, katanya udah Emang ini program ini suruh berantem ya apa? Enggak lah, enggak. Kagak lah. Di blok juga nggak kayak sama kakak dulu? Enggak kan udah dibuka kan udah Iya, gue di blok 2 tahun loh. Ya kalau Mae mah dia tuh udah kayak jadi sosok ibu buat aku sih di sini. Jadi apapun misalkan aku ada apa-apa misalkan lagi rame di berita atau apa, dia pasti selalu chat hati-hati gini-gini. Pokoknya dia tuh selalu menjadi yang selalu kasih masukan. Terus ya pokoknya ya jadi ibulah di sini gitu. Misalkan kalau aku lagi free main ke Jogja, ayo mampir ke sini gitu. Dibeli ini itu, dikasih ini, dikasih. Pokoknya baik banget lah dia ini. Iya, jadi bukan cuma buat ibu aku ya di sini, masih ibu anak-anak semua gitu. Yang ikut aja kompetisi itu udah nggak main itu seperti ibu kan Udah emang. benar-benar kayak ibu, ya kan? Iya. Gue salah ngelihat. Nggak ada. Kok salah lihat? Ini Bang Baku. Itu kamu kan Kak? Emang bagus Kak, bagus. Berenang. Itu ngapain itu? Berenang. Itu Ini berenang salah, di mana? ini
temennya ini. Bukan setan ini, bukan setan Jepang ini, manusia Jepang. Kenta ini umur berapa? Mungkin 6, 7. Lucu ya kamu ya dulu ya. Gemes mukanya. 6, 7 tahun. Tapi kayak Kenta tuh juga baby face ya, nggak tua, nggak kayak gini-gini aja gitu Kenta ya. Tapi udah 38. 38. Lumayan ya. Kalau dulu waktu kamu kecil tuh kayak gimana Kenta? Ini orang pemalu banget. Jadi waktu Karena gundut. iya salah satunya emang iya, emang ini Karena iya. Gundut. Jadi aku suka mama gitu, mama terus. Jadi Oh anak mama. Oh anak mama, kok gitu suka aku mama. mama. suka mama, anak mama. Tahu mama mulu ya. Jadi aku kalau pulang ke rumah ya aku pertama itu mama gitu. Jadi sekarang mama tinggalnya di Jepang sama siapa? Sama adik aku Di rumah. Kabar di itu. rumah bertiga. Kemarin sempat ketemu sama aku mamanya. Oh Oh iya. Iya. Kemarin- Mamanya pengen tuker, anaknya saya aja katanya gitu. Ketemu di mana lo mamanya? Di Jakarta. Iya datang Datang ke sini ya. Datang ke sini. Segimana mama betah nggak di Jakarta? Iya betah. Jadi sebenarnya tahun ini mau ke sini tapi nggak jadi. Aku yang datang ke Jepang. Kamu yang pulang. Kan pulang. Oke deh, terima kasih ya sudah Terima hadir. kasih. Terima kasih. Selamat berpuasa. Amin. Seneng banget ya kan. Terima kasih ya. Terima Udah kasih. sharing. Mohon Terima maaf kasih. hari ini Terima suara kasih. Yang kurang- Ya, apa kurang- dong? Apa Betul dong ya, suara Kakak. serem ini bahasa Thailandnya apa? Siang heb. Siang hem. Siang heb. Aku mau ngucapin terima kasih karena aku udah kedua kali loh. Oh, iya. Mengikuti Haji Ivan Gunawan. Iya. Udah 2 kali ini ya. Kira-kira penggemar kamu bakal nonton nggak ini? Insya Allah ya, jangan Iya. lupa ditonton ya guys. Iya. Iya sih, iya kan. Biar orang Thailand juga nonton. Iya, orang Thailand juga, orang Thailand Eh, sekarang. jangan orang Thailand nonton ribet orang bahasa. Terima kasih ya. Terima kasih, sudah Kenta. menyaksikan. Thank you, Selamat Yayun. berpuasa, seneng banget Butik Haji Igun menjadi tontonan yang insya Allah bisa menyejukkan hati dan ambil sisi-sisi baik dari podcast ini. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย Wabarakatuh.